kian meluas, membawa sebuah transisi yang teramat besar bagi kehidupan manusia dan alam. Dua objek berbeda yang telah digariskan untuk setara dalam melangsungkan nafas di dunia. Namun seringkali kita tak sama. Alam yang berupaya menjaga dirusak oleh manusia yang dihinggapi lalai. Hai, nama saya Halif Sardi, penikmat alam dari Kalimantan Timur. Seiring perkembangan zaman dan berkurangnya plasma nutbah yang kian menurun, membuat jiwa saya tertantang untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya kehidupan alam yang ada di Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang menuju ke kawasan hutan lindung Sungai Wen, tempat di mana terdapat aneka flora dan fauna khas dari Kalimantan Timur berada. HLSW adalah perpaduan objek wisata hutan dan sungai yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder sebagai hutan pengganti yang terbakar pada antara tahun 1997 hingga 1998. Hutan lindung Sungai Wen atau disingkat HLSW merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau adalah Bapak Agus Din, salah satu dari pengawas hutan di kawasan hutan lindung Sungai Wen. Hutan lindung Sungai Wen Balikpapan adalah salah satu hutan Kalimantan yang masih tergolong alami dan masih asli karena di kawasan ini kita masih menjumpai pohon-pohon dengan ukuran besar yang diperkirakan sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Terlebih lagi, hutan lindung ini memiliki sebutan lain, yaitu Virgin Forest yang menyimpan keanekaragaman hayati berbagai flora dan fauna endemik di Kalimantan Timur. Saat mulai masuk ke dalam hutan, terlihat berbagai jenis pohon kayu besar seperti bengkirai, meranti, dan ulin yang merupakan pohon kayu khas Kalimantan yang tidak ada di daerah lain. Di sepanjang jalan memasuki area, saya melihat salah satu jenis akar-akaran di hutan ini yang dikenal dengan nama kayu bajakah yang beberapa tahun belakangan dikenal sebagai tumbuhan obat untuk berbagai penyakit. Yang itu pohon apa tuh, Pak? Yang mana? Itu kan? Iya, yang itu. Itu akar-akaran atau bajakah di sini. Itu yang besar, ada beberapa juga yang lain di sini. Oh. Ini jenis yang mana kan yang kita ketahui kan ada banyak macam bajakah itu, Pak? Betul, di sini banyak sekali bajakah. Ya kita juga tidak berani memberikan rekomendasi langsung ya tanpa ada riset di sini karena bisa 6 spesies akar-akaran yang ada di sini. Kita khawatir nanti ada yang beracun. Tetapi kita lihat dari tanda-tanda yang biasa kita pakai, yang bisa diminum dan obat itu memang ada. Termasuk misalnya ada bajakah yang batangnya warna kuning. Wah itu kita langsung rekomendasi itu silahkan. Kemudian ada yang getah merah berair kita masih rekomendasikan. Tapi jangan ada yang lain misalnya getahnya putih, nah itu berbahaya. Nah ini jenis-jenis ini tidak bergetah. Nah ada air tapi tidak banyak juga kita nggak berani kasih rekomendasi. Nanti kita cari ya. Cari jenis yang memang kita rekomendasi bisa diminum airnya atau bisa diambil untuk obat-obatan. Berarti ini saya kalau masuk ke dalam bisa nyari yang bisa langsung diminum? Boleh, boleh. Karena di hutan lindung sebenarnya yang dilarang itu adalah mengambil hasil kayu ya. Kalau tumbuhan obat dibolehkan. Dalam jumlah terbatas? Iya, tetap dikontrol. Nggak boleh bawa pulang dong Pak Agus? Boleh, tetapi dengan terbatas dan itu dikeluarkan rekomendasi oleh pihak yang berwenang di sini adalah kehutanan misalnya ya. Spesimen boleh diambil, tapi dibatasi dan jelas peruntukannya apa.
Pak Agus, ini kalau saya pengen minum bajakah yang langsung asli dari pohonnya, lewat mana nih Pak jalan? Kita yang ini tadi saya bilang airnya ada tapi sedikit, tapi kami tidak rekomendasi ya. Tapi yang ada airnya, nanti kita bisa jalan ke sana lagi. Oke. Masuk sedikit lagi ke Kita dalam. masuk nih Pak ke dalam. Ya, oke. Ketika jauh memasuki dalam hutan, terlihat beberapa jenis bunga anggrek yang sedang mekar. Bahkan kebanyakan belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini ada anggrek nih. Oh, oke. Salah satu jenis anggrek di hutan lindung Sungai Wain adalah anggrek hitam. Kita kebetulan Oh, ini yang anggrek ya hitam? anggrek hitam yang ada di Sungai Wain. Ya. Oh, oke. Setahu saya ini bukan endemiknya daerah Balikpapan ini ya? Oh, itu untuk Kaltim. Oh, oke. Jadi anggrek hitam endemiknya Kalimantan Timur. Kalimantan Bukan cuma yang Timur. ada di mana? Di Kutai Barat itu ya? Di Gresik-Luai. Gresik Bukan, Luai. ini memang di Kaltim ada banyak sekali spesies ini. Oh, gitu. Oke, Pak Agus. Ini kita lanjut lagi, Pak. Ya, kita belum ketemu bajaka ya. Iya. Udah Nanti haus, bisa. Pak. Pengen minum Diminum. bajaka. Hutan lindung Sungai Wain memiliki potensi yang besar sebagai kawasan untuk ekowisata dan edukasi, eksplorasi tanaman obat, sampai hasil hutan yang melimpah. Ada orang, Pak. Oh ya, Mas Sardi. Ini Pak Jabuk sama Halo, Pak Udin, Pak Sardi. ranger kami di sini sedang patroli. Sardi. Oh, Patroli, gitu. sana kah? Iya. Semangat, Pak. Mas Sardi, itu ada bajaka nah. Oh. Kita mungkin yang bisa dair. Yang Tapi- bisa diminum yang itu? Iya, tapi kita enggak bawa parang ini. Bok, bisa pinjam parangmu sebentar. Parangnya bisa dibuka, parangnya aja langsung ya. Nggak usah dibuka, parangnya aja ya. Pinjam malu sebentar, oke. Oh, ya. Ya, tunggu sebentar ya, Makasih, Pak. ini ya. Iya. Ini Mas Sardi, bajakannya. Saya coba ya, sebelum kita coba ambil airnya, saya potong. Nanti bantu pegang Mas. Oh, ya. Baik, Pak. Tolong pegang dulu. Supaya airnya bisa ketahan. Oke. Oke, bentar ya. Oh, Ya, oke. bentar. Kasih naik akar sana. Sananya kasih naik. Sana kasih naik. Ini bisa untuk minum. Akan keluar airnya. Nah, ini air sudah mulai keluar. Oh, gitu. Saya coba, Pak. Gimana? Pak, rasanya segar. Segar kan? Berarti memang kalau mantap kita ya. kehausan di hutan, Ya. susah cari mata air. Ini salah satu alternatif untuk air minum ya. Ketika kita sudah stok air minum kita habis, kemudian tidak ada sungai atau paret yang ada air, ya cari akar. Kalau musim kemarau, airnya tetap ada, Pak? Atau gimana? Ada. Tapi memang kadang-kadang tidak sebanyak musim hujan. Sepanjang hutan, kami kerap kali melihat ada QR barcode yang tertempel di batang pohon atau tanaman. Pak Agus, ini kok ada barcode di pohon, Pak ya? Iya, ini sengaja kami pasang untuk membantu informasi ya, untuk informasi terkait dengan identifikasi jenis pohon ini. Jadi teman-teman bisa langsung scan barcode ini, nanti akan muncul informasi di Wikipedia. Kita link ke Wikipedia. Oh, gitu. Jadi jenisnya apa, manfaatnya apa. Jadi ada literasi yang bisa dilihat tentang jenis pohon ini. Berarti tinggal di-scan pakai handphone? Ya, silahkan coba aja. Oh, gitu, oke. Sebenarnya lebih, oh iya, langsung muncul di Wikipedia. Oke, Ya, bisa langsung tahu. dapat informasi terkait dengan ini pohonnya jenis apa. Iya, betul. Ya, sebenarnya akan lebih mudah sih. Ya, ini untuk membantu ya, untuk membantu khusus ini untuk pendidikan lingkungan hidup anak-anak sekolah. Iya. Ini pemanfaatan teknologi bagaimana mengidentifikasi sebuah pohon. Oke, keren. Keanekaragaman flora dan fauna yang berdiam di hutan lindung ini juga sudah lama menjadi pusat penelitian bidang botani dan hewani. Tempat untuk menggali informasi dan keanekaragaman tumbuh-tumbuhan liar yang ada di dalamnya. Pak Agus, ya, sebenarnya
sebenarnya hutan lindung Sungai Wen itu apa? Atau diambil dari mana? Atau sejarahnya seperti apa, Pak Agus? Hutan lindung Sungai Wain. Wain itu nama orang pertama kali dijumpai ya di sini. Jadi orang yang pertama kali tinggal di dekat hutan ini sebenarnya. Orang penduduk asli. Kemudian nama ini tertuang di dalam SK Sultan Kutai, SK Hutan Tutupan namanya. Ya, jadi dulu Kesultanan Kutai itu sudah arif berpikir bahwa hutan ini harus dilestarikan. Jadi namanya waktu itu hutan tutupan. Jadi SK-nya itu SK tahun 1934. Namanya hutan tutupan. Di dalam SK itu ada dua bahasa. Bahasa Belanda dan bahasa Indonesia Ejaan Lama. Nah, sudah disebutkan nama Sungai Wain sebagai daerah aliran sungai yang ada di hutan ini. Pak Agus, kalau berdasarkan identifikasi satwa endemik selain orangutan apa saja? Kami ada 11 satwa endemik yang sudah diidentifikasi. Sudah dilakukan identifikasi, ya betul. Memang yang hewan-hewan besarnya, walaupun orangutan itu bukan habitat asli, tapi itu sudah beranak pinak di sini ya. Kemudian ada lutung. Lutung. Ada dua lutung di sini, lutung dahi putih dan lutung merah. Ya, kemudian ada wak-wak juga. Dan ini juga hewan endemik Kalimantan. Kemudian ada bekantan. Bekantan karena hutan lindung Sungai Wain ini koridornya sampai ke mangrove. Jadi rumah bekantan itu tidak hanya di hutan mangrove, tapi dia juga akan naik sampai ke dalam hutan lindung Sungai Wain karena ada sumber pakan dan daya jelajahnya sampai. Nah, ini juga ada di dalam hutan lindung Sungai Wain. Kemudian ada tarsius, ada kukang, ya. Ada 9 jenis primata saja di sini. Itu satu rekod yang cukup ya lengkap ya di hutan kecil dekat dengan kota, tapi ada jenis primata yang cukup lengkap, yaitu 9. Ya. Kedua, jenis-jenis lain, misalnya ada beruang madu. Di sini ada beruang madu. Ada jenis kucing, ada 5 jenis kucing. Macan dahan ya. Kemudian ada kucing batu, ada kucing tandang, ada kucing kuwuk. Kuau raja ada di sini. Bahkan yang paling menarik adalah kuau kerdil. Kuau kerdil itu endemik Kalimantan, ya, endemik Kalimantan. Yang tadinya itu jenis ini hanya bisa dilihat di sungai dengan mudah. Artinya walaupun di Kalimantan Timur atau di Kalimantan itu ada hutan, tapi untuk menjumpai itu susah. Burunggang, ada 5 jenis burunggang yang memang tinggal menetap, ya. Nah, ada julang emas, ada julang kepala hitam, ada badak, ada kangkareng hitam, ada kangkareng perut putih. Jadi ada 5 jenis yang memang betul-betul tinggal di sini menetap. Ya Pak, itu kan kalau yang satwa endemik, kalau yang flora endemiknya seperti apa Pak? Sebenarnya flora kami ada beberapa yang sudah dilakukan inventarisasi juga oleh para teman-teman dari peneliti asing sebenarnya yang melakukan riset di sini. Itu ada 1007 spesies. Tumbuhan? Iya. Tidak ditanam? Ya, tanaman asli, tumbuhan asli Kalimantan. Ada 1007 spesies dari 80 famili ya. Oke. Itu banyak sekali. Nggak kebayang kalau musim buah kan pasti ada tumbuhan buah kan Pak di dalam sini? Sini? Di sini ada mangga hutan ya. Kita bilang asam putaran, ada asam payang. Ya itu ada durian hutan juga, ada lahung, ada karantungan, ya ada durian-durian hutan, ada elai enggang juga kita bilang sini. Banyak lah. Jadi kalau musim buah ya ini musim panen rayanya buat hewan ya. Setelah berlama-lama dalam hutan, kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan melewati sungai. Hutan lindung Sungai Wen ini juga tidak lepas dari ancaman seperti kebakaran hutan, penebangan liar, perubahan hutan, serta okupasi lahan. Maka dari itu, kawasan ini juga lebih dikembangkan sebagai ekowisata untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas akan pentingnya hutan untuk kehidupan masa depan. Dari pengalaman hari ini, saya menjadi lebih sadar bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa akan hutan dan seisinya. Namun di sisi lain, terdapat juga kekhawatiran jika kawasan hutan ini semakin berkurang akibat adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Semoga saja banyak generasi sekarang dan di masa depan yang peduli untuk menjaga alam dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bagaimanapun, program pembangunan IKN harus tetap berjalan. Dan bagaimanapun juga, kekayaan alam harus tetap terjaga. Tetap lestari alamku, tetap asri hutanku. Salam dari Kalimantan Timur.